Halo semua, kembali lagi bersama kita di acara podcast Duta BNN Brainzy Community. Pada kesempatan hari ini benar-benar spesial teman-teman, karena kita kedatangan tamu spesial juga. Dia juga merupakan salah satu Duta BNN kita. Nanti kita akan tanya-tanya langsung aja, perkenalan singkat. Sebelum itu teman-teman bisa like, share, komen, dan juga tonton video ini sampai akhir supaya dapat pengetahuannya. Boleh perkenalan? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sirlus Aryadio Preditya. Biasa dipanggil Aryo. Aku sekolah di SMA Pangudidor Beradus, Kota Datamas. Di sini aku sebagai Duta BNN Brainzy Community. Iya, benar-benar. Oh iya, dan aku juga lupa kenalin diri ya. Perkenalkan, nama aku Gerlan Desenus, juga dipanggil Gerlan. Aku sekolahnya di SMA Pangudidor. Kebetulan kita menguasai podcast ini ya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang nih tentang sharing tentang menjadi salah satu duta BNN. Pertanyaan pertama dari aku nih, Aryo, kamu udah berapa lama ikut BNN? Oke, aku ikut Duta BNN ini udah cukup lama ya, udah sekitar 6 bulan. Oh, aku sendiri juga sama, karena kita seangkatan ya. Kebetulan Kita seangkatan. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kamu, ada gak sih pengalaman yang nyebelin dari Duta BNN ini? Kalau pengalaman yang nyebelin sih, so far sih aman-aman aja ya. Cuman kalau yang nyebelin selain pengalaman tuh ada. Apa tuh? Boleh diceritain? Host atau bisa bilang guru lah ya. Di Duta BNN ini ada nih yang nyebelin tapi orangnya tuh asik sih. Jadi Kenapa tuh? Kenapa? aman aja. Coba bayangin nih, lagi enak libur-liburan ya kan? Iya. Gue diajak suruh bantu-bantu kan, aduh, agak gimana gitu ya kan? Aku juga pernah mengalami itu tuh. Oke, tapi ya dari selama kamu kegiatan di Duta BNN ini, apa yang paling mengesankan dari pengalamanmu? Apa aja sih yang kamu lakuin? Kalau yang pengalaman yang pernah kita lakukan di Duta BNN ini ada banyak banget ya. Pertama yang pasti kita belajar tentang narkoba ya kan. Nah di narkoba ini kita belajar ada golongan 1, 2, 3 dan masih banyak lagi. Nah terus selain tentang narkoba juga, kita juga ada pelajaran lain. Contohnya itu ada public speaking. Yang awalnya kalian masih banyak nih murid-murid di sini yang baru di Duta BNN itu malu-malu. Nah tapi setelah belajar public speaking ini, jadi dia lebih percaya diri, jadi lebih bisa menguasai ilmu-ilmu di public speaking. Terus kita juga ada belajar bahasa Inggris ya kan. Ya. Terus nanti kita bakal ada study tour dan tes urin ke BNN pusat. Itu ditunggu-tunggu banget sih. Emang karena sebentar lagi kita ada tes urin, apa sih persiapan kamu tes urin? Deg-degan gak sih kalau tes urin? Wah gila, deg-degan banget sih. Deg-degan ya? Iya. Emang pernah nyobain? Loh, makanya deg-degan, soal pertama kali. Ya. Persiapannya apa aja nih untuk menyiapkan tes urin ini? Oke, persiapan tuh banyak banget ya. Yang pertama, dalam periode 1 minggu sebelum kita tes urin itu kita nggak boleh minum obat-obat, entah itu obat-obat dari warung ataupun disarankan juga sih obat dari dokter itu belum nggak disarankan untuk diminum juga ya. Karena ya bisa jadi ada mengandung itu ya kan. Ya, jadi ya kita main aman aja, nggak usah minum obat. Terus kita juga disarankan untuk sering minum susu. Terus minum air putih juga biar kondisi urin kita itu aman. Karena yang ku dengar ya, kita ini nanti tes urinnya menggunakan 6 parameter, bener kan? Ya. Dan itu udah termasuk tinggi ya, dan cukup akurat kalau untuk mengukur kandungan narkotika di dalam tubuh kita. Iya. Menurutmu sendiri ya, nanti kan kita akan ke jalan-jalan, bener gak? Benar. Jalan-jalan kemana? Ke kantor pusat Duta BNN. Nah, nanti kita juga akan lihat-lihat rehabilitasi tempat-tempat rehab ya. Kamu excited gak untuk ke sana? Excited banget sih gitu. Excited ya. Nah, buat teman-teman juga yang kalau mau anak sekolah yang mau tes urin bisa loh sama kita. Tapi kalian harus bayar ya. Benar? Nah, nanti kalian bisa cek aja di IG-nya Duta BNN Brainzy Community untuk info-infonya itu lengkap banget di situ. Dan jangan lupa kita ada door prize untuk teman-teman semua. Apa tuh door prize-nya? Oke, ini hadiah utama dari door prize nih. Gila, menarik banget sih. Ada TWS, topi, dan ada dompet juga. Nah, jadi cara ngikutinnya tuh ya gampang banget. Kalian tinggal kunjungin
akun Instagram Brainzy Community. Nah, di situ ada post terbaru yang untuk membuka pendaftaran. Nah, di situ kalian tinggal merepost dan kalian tambahkan caption semenarik-menariknya. Dan jangan lupa untuk tag Brainzy Community dan tambahkan hashtag Duta BNN, Batra SN, dan Brainzy Community. Nah, kalau kalian banyak, kalian ada nih kesempatan buat dapat door prize di sini. Wah, apa aja nih? Ada topi, terus ada TWS, terus ada dompet juga. Nah, jadi ini masih berlakunya sampai tanggal berapa? Berapa tuh? Tanggal 18. Ya, jadi teman-teman yang mau ikutan masih bisa ikutan. Aman. Nah, kebetulan ya, kita kan dari PL nih ya, Rio. Nah, sebentar lagi PL ini ada ngadain satu acara event yang cukup besar. Tahu gak apa? Kreasonium ya Kak ya? Betul banget. Dan tahu gak fun fact-nya, ini acara Kreasonium adalah acara yang dibuat sama anak-anak. Wah, keren gak sih itu? Ya kan? Sama anak-anak loh. Acara besar. Nah, nanti door prize-nya ini akan diundi di acara itu. Oh, oke. Nah tuh buat kalian yang tertarik boleh ya, jadi datang tuh pas acara. Ya. Sekalian meramaikan juga. Karena kebetulan ya, sponsor kita adalah Duta BNN Brainzy Community. Jadi mereka sangat baik hati untuk memberikan door prize Ya. ini. Tepuk tangan dong buat sponsor kita. Gila, keren. Nah, hal yang menarik dari Kreasonium ini kan udah aku bahas tuh tadi. Ini hampir semua kegiatannya itu dijalankan sama anak-anak. Kamu kebayang gak sih kalau misalnya acara ini nih bakal dijalanin sama anak-anak semua? Wah, aku sih nggak ngebayangin ya, tapi pasti anak-anak ini pasti hebat-hebat banget ya bisa ngejalanin acara sebesar itu. Betul banget. Itu benar-benar saya apresiasi sih. Gila. Karena balik lagi nih, kalau ngomongin masalah narkotika ya, ini harus dicegah sedini mungkin, anak-anak mungkin, seremaja mungkin. Kalau kita udah terkena narkotika nih, nantinya otak kita nih bisa terganggu, malah fungsi. Akhirnya pemikiran-pemikiran yang harusnya kita buat event kayak besar kayak gini, itu bakal nggak ada. Bisa hancur. Iya kan? Untungnya berarti terbukti ya anak-anak PL nggak ada yang konsumsi begitu ya, aman ya. Nah, kira-kira kamu tahu nggak lomba apa aja di Kreasonium nanti? Setahu saya ada banyak ya. Yang Apa? pertama itu ada futsal. Wah, iya. Ada futsal, terus ada fotografi. Buat kalian yang jago motret-motret kan boleh kali. Terus ada juga dance, ada basket, dan yang saya tahu itu ada apa ya? Ada e-sport ML. Oh iya, ada sport ML. Pro player. Dan itu terbuka untuk umum. Betul. Bagi SMA dan SMP yang mau datang, mau ikut lomba, mau nunjukin potensinya daripada kecanduan gadget, ya kan? Nggak tahu, mending disalurin ke ML, benar kan? Jadi Benar. ada bukti nyatanya, jadi orang tua kalian nggak ngomel-ngomel lagi kalau kalian main ML ya. Oh, ini aku pernah juara di lomba Kreasonium. Nah, aku mau tanya sedikit nih. Oke, boleh. Kamu harus jujur tapi Oke. ya. Kamu udah punya pacar belum? Aduh. Ditembak Pertanyaan macam apa ini? Nggak tahu ya. Belum. Belum. Aku masih jomblo. Kenapa tuh? Ada alasannya nggak? Alasan klasik lah ya. Masih fokus belajar dulu aja. Masih fokus belajar. Iya. Karena benar, mengajar ilmu itu lebih penting ya. Benar. Bener ya? Ya. Setuju ya? Setuju. Tapi kamu sekarang udah kelas berapa? Aku sekarang kelas 11. Kelas 11. Bentar lagi mau kuliah nih. Ya. Ada gak sih rencana universitas yang kamu pengen banget buat masuk itu? Kalau universitas yang aku impikan yaitu ITB. Wah, yang ku tahu ya, ITB itu terkenal sulit banget ya untuk masuk. Iya benar. Jadi kira-kira apa sih langkah kamu, persiapan kamu selama ini untuk menyiapkan kamu bisa masuk ke ITB? Pertama ya pasti ya kita tetap harus percaya dengan SNBP. Jadi ya Kamu percaya dengan SNBP itu? ya walaupun kemungkinan sedikit ya udahlah ya, siapa tahu gitu kan. Jadi ya tetap fokus belajar sama ningkatin nilai sih. Terus mungkin kita juga bisa farming lomba. Nah, biar sertifikat kita banyak, siapa tahu bisa dilirik sama ITB. Jadi ya lumayan untuk beasiswa juga bisa itu ya kan.
Ya benar, tapi karena ini untuk info aja, untuk sertifikat SNBP itu maksimal 3 ya. Oh iya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalian lomba banyak, jadi nanti ngambil 3 yang terbaik. Ambil 3 yang terbaik. Berdoain semoga lancar ya farming lombanya ya. Ya. Iya. Kamu ada pertanyaan gak nih buat aku? Pertanyaan ya. Iya. Oh ya, tadi kan udah nanya di universitas yang aku impikan. Iya. Kalau Kak Giran sendiri apa? Jujur sama, aku tertarik untuk ikut ITB. ITB juga ya. Ya, karena di sana tuh, karena aku tuh orangnya suka tantangan ya. Aku nggak suka, aku kalau orang nantang aku rasanya kayak, wah aku pengen lebihin dia, ya kan. Jadi Benar-benar. karena aku ada cerita tentang pengalamanku sama kakakku ya, jadi aku diremehin lah ceritanya sama kakakku. Nah, jadi kalau aku tuh diremehin itu rasanya aku tuh pengen termotivasi. Iya, itu mah jadi motivasi ya kan. Aku tuh nggak pernah ngambil hati, tapi motivasi aku nggak bisa ditantang. Jadi ya akhirnya aku kepengen ikut ITB. Tapi ya di masalah di dunia lingkungan universitas, kuliah kayak gitu-gitu, ada kadang-kadang satu masalah yang bakal terjadi. Tahu gak apa? Narkoba ya. Iya betul, berkaitan dengan pergaulan. Ya kan? Karena kan pergaulan di sekolah dengan di kuliah beda. Jauh Bener kan? Ya. Beda. Nah, di pergaulan kuliah itu kan jauh lebih bebas. Benar. Ya kan? Jadi kita tuh kayak harus lebih bisa menjaga diri, benar kan? Karena kita udah nggak diperhatiin kayak sama guru lagi. Mungkin kalau di sekolah kamu nggak ngerjain tugas dimarahin nggak? Masih dimarahin sama guru. Iya kan? Ya. Dimarahin terus disuruh ngerjain nggak? Benar. Disuruh Masih ngerjain kan? Kalau nggak memperhatikan di kelas dimarahin nggak? langsung ditegur sih. Benar kan? Tapi itu kayaknya berbeda jauh sama kuliah. Kita tuh kayak lebih dibebaskan, tapi kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Harus Jadi mandiri. benar. Jadi harus tahu batasan diri. Apalagi kebanyakan ya pergaulan sekarang itu kan pergaulan yang remaja yang mau explore hal-hal apa Iya, aja kan? Masih penasaran banget gitu. Benar. Kamu penasaran nggak? Aduh, penasaran apa tuh? Penasaran mencoba hal baru? Kalau penasaran mencoba hal baru sih penasaran banget, cuman ya saya tahu batasan gitu ya kan. Jadi ya intinya tahu batasan itu penting sih. Ya, karena banyak loh pergaulan-pergaulan. Jangankan ngomongin kuliah di sekitar kita di lingkungan SMA ini, di sekitar kita aja di Jawa Barat itu banyak loh anak-anak yang salah pergaulan, akhirnya apa? Perokok dan melakukan tindakan-tindakan yang di luar melanggar hukum. Iya, bahkan ada. Kayak begal yang aku dengar ya berita-berita baru-baru ini nih, ada orang nih di Bekasi itu yang mau niatnya baik loh, mau misahin orang yang ada rusuh. Oh iya. Ya ada yang mau berantem, dia baik banget mau misahin, tapi dia malah kena imbasnya. Wah. Nah itu kan contoh-contoh salah pergaulan ya. Iya. Dia kita mau tolong, tapi akhirnya malah kita yang kena. Benar. Jadi pesanmu apa nih untuk para penonton kita nih? Oke, pesanku sih pintar-pintar jaga diri aja sih, tahu batasan sama yang paling utama percaya sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Benar. Gila, keren banget podcastnya. Tepuk tangan dulu buat Aryo. Gila. Ya, jadi kalian seperti pesan Aryo sih, jaga-jaga diri aja ya di tengah pergaulan yang bebas ini, yang serba cepat, yang serba orang-orang mau memikirkan dirinya sendiri, mau mencapai keberhasilannya sendiri. Ada orang-orang lain yang mencoba untuk harus hati-hati. Ya. Oke, sepertinya kita kehabisan bahan kan. Kamu ada hal-hal yang mau diceritain nggak? Aku ceritain ya. Iya. Mau tentang apa nih? Tentang pergaulanmu di lingkungan SMA PL. Oke, jadi di sini pergaulanku di SMA PL tuh sejauh ini aman-aman aja ya, karena aku sendiri ya, yang tadi aku bilang aku tahu batasan dan aku harus pintar-pintar cari teman. Bukannya aku milih-milih teman ya, bukan ya. Beda. Tapi beda, itu beda. Tapi aku memilah, bisa bilang kayak gak asal bermain dengan teman gitulah. Gak asal mau diajak ini. Wah,
kalau aku tahu itu buruk ya aku bakal tolak. Tapi dari mana sih kamu tahu itu buruk, itu benar? Insting. Insting. Nah, kalau dari aku sendiri ya, kamu nanya dong, aku gimana nih pergaulan? Gimana tuh pergaulannya di situ? Wah, jangan ditanya. Ini nih kalau aku di sekolah ini ya, satu angkatan tuh udah rasa keluarga banget dah. Pokoknya ya, mau kelas A, jadi ada 2 kelas di angkatanku, kelas A, kelas B, dan itu berasa banget kekeluargaan kita. Jadi kayak kita udah nggak ada rasa malu, rasa canggung lagi ya. Dan itu yang buat aku kagum sama pergaulan di PL ya. Brotherhood. Brotherhood, benar banget. Kita punya semboyan teman-teman, brotherhood. Ya, apa aja semboyan, 3 semboyan kita, masih inget ya? Wah, aku sih udah lupa ya. Apa? Humble, respectful, and apa tuh? Ya makanya itu semboyan kita ya, yang pasti utamanya tentang brotherhood atau persaudaraan. Ya, jadi dimanapun kita itu saudara tetap yang bakal bantu kita kalau kita susah. Benar. Nah, aku pengen ngingetin lagi buat teman-teman semua, bagi yang belum follow IG kita, Ya, silakan di follow karena kita ada door prize yang sangat menarik, sangat bagus. Benar. Jangan lupa ikutan, closingnya di tanggal 18 Januari 2025. Ya, mungkin itu aja. Oke. Sekian dari pembahasan kita. Kira-kira ada yang mau sampai pesan buat para penonton? Nah, kalau pesan aku tadi kan udah. Oh udah. Mungkin pesan dari Kak Giran apa coba? Oh, pesanku. Jadi pesanku adalah kalian tetap semangat belajarnya, semangat sekolahnya, yang sekolah, yang bekerja, semangat bekerjanya. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Asik. Oke, aku Gerlan Desenus. Aku Ariel. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di lain Lain waktu. Sampai jumpa. Jangan